XP laner nih jadi satu sorotan banget ya buat di season saat ini. Setuju. Dan sekarang kita udah langsung masuk aja ke dalam game yang kedua. Di mana Popeyus masuk ke dalam first pick. Ini satu hero yang sebenarnya masuk ke dalam list banning ya untuk di game pertama. Tapi sekarang akhirnya akan terbuka. Dan jawaban atas Popeyus nih yang kita pertanyakan. Sebenarnya ini jawaban atas Popeyus atau jawaban atas EXP lane dari Navi. Oh, Karena ditaruh di atas dengan kondisi banyak yang terbuka juga walaupun gak ada suksinya ya Nevin ya. ya. Tapi ini udah langsung membuat ini gak sih? Mereka tahu gameplaynya dari tim Liquid. Navi kayak langsung tahu oke mereka akan mainkan dari Ya. sosok Arannya. Iya. Jawabnya Alice om. Elis aja sebenarnya sih yang kalau kayak second pick sekarang ya, Ya. yang lagi good option kan sebenarnya itu Suyo Harit. Jadi Suyo buat di jungle itu punya physical damage, Haritnya jadi magical damage, jadi cukup berimbang. Tapi karena Popeyus nih yang diambil, Popeyus ini sebenarnya juga untuk menutupkan jawaban dari hero yang bisa nge-dash-nya banyak. Jadi kalau memang ambilnya tadi Suyo dengan Harit bakal ketutup dengan satu Popeyus. Jadi ya mungkin better dengan Alice-nya dan ya lebih memaksimalkan untuk main hit and run nanti ya. Bersama dengan Suyo di sini. Iya, bakal lebih fokus ke teamfight dibandingkan laning berarti ya. Yep. Dan sekarang buat tim Liquid ID, dua pilihan selanjutnya setelah membawakan Popeyus. Mereka yang akan mengamankan Leo Harit ya. Leopard dan Harit yang barusan Om Oma bahas. Iya benar. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sekarang dengan masuknya fighter sebagai jungler juga ini akan meng-enable ya, sekali lagi meng-enable tanda petik itu magical damage yang bisa diberikan buat di gold lane. Jadi Oh. mid ini akan bisa main support match aja. Oh, atau utility. Iya, ya, seperti itu. Oke, menarik sih. Dan apakah typical mid lanernya ini akan dibuka di 3 pick atas? Karena mereka lebih prefer untuk ambil Granger-nya dulu. Oke, ini gue lihat banget dari kemarin memang cukup banyak ketika sosok dari Popeyus ini melawan Granger. Cuma terkadang ada beberapa titik yang mungkin harus coba dipahami dengan kondisi Granger yang bakal dikejar habis-habisan. Karena gue lihat beberapa waktu kemarin, ada tim yang sudah menang, Ya. gue lupa, tapi tim sudah menang untuk di early. Tapi karena mereka lupa untuk melakukan item defense, jadi malah berbalik dong posisinya. Dan Granger ini pasti nanti ketika dia lawan Popeyus, udah pasti akan bikin si Halberd. Jadi menurut gua, memang si Halberd penting, tapi apakah, ini gue bertanya ya Om sama Om Wawa, sebagai salah satu analis dari Universitas Mobile Legends Memang Indonesia, Ada lagi tuh, baru lagi tuh. UMI, ya. Oh, apakah lebih wise kalau si Halberd tersebut diganti entah Winter, kalau lawannya Magic atau WON ketika lawannya seperti Cloud dan segala macamnya. Item si Halberdnya, biasanya kan mereka tetap full damage. Oke. Biasanya selipan sih kalau si Albert ya, bukan item utama juga kan. Itu pasti kan di akhir biasanya. Iya. Ya Gimana oke menurut sih, Om Wawa? menurutku masih oke aja kalau memang pakai si Albert. Karena lumayan ngebantu loh. Gak bisa asal mengandalkan misalnya mid-nya harus ada di sana ya kan. That's why ya si Albertnya masuk. Oke, berarti kalau menurut Om Wawa, ini ya, dengan opsi si Halberd di last pick-nya dia- item ya? Iya, last item. Iya, last item ya. Itu nggak masalah ya? Gak masalah. Selama sudah masih ada ini, yang penting masih ada Imo ya. Ada jaminan dulu nih Imo nih. Iya. Iya. Tapi kalau gua sih, gua lebih prefer entah Winter sih Om. Winter. Winter kalau gua ya, kalau lawannya Magic kayak gini. Oke. Tapi kalau lawannya Damager physical, gua tetap prefer kalau WON. WON. Karena kalau ditanya, ini menurut ini saya ya, Ya. opini saya ya. Heeh. Gue tuh mengurangi beban roamer dan mid lane gue. Hmm. Dia nggak harus mikir untuk jagain gue di arah belakang. Dia mikir untuk fokus tim fight di depan. Karena dia tahu, oh dia punya WON atau dia punya Winter, jadi dia bisa jaga diri. Itu menurut keyakinan saya. Sepakat. Kapan lagi lo bisa buat cewek sepakat? Gila, didikan Erpang bagus. Aduh, namun kita membahas dulu nih karena sudah ada Gatot Kaca dan dijawab dengan Kimi ya? Bastiar Romo bersama Kimi. Oh si Kimi, alright. Tadi aku kira dengan di-bandnya Valir ya. Bakal Valentina. keluar Valentina ya kan. Iya. Valentina bisa ngambil EOG nih. Tapi ternyata ya kita agak sedikit digocek juga ada Baxia dan juga Kimi. Dan bahkan Loi menjadi sebuah pilihan juga untuk Navi. Ini draft yang cukup unik ya untuk di 2 pick terakhir bagi masing-masing tim. Oke, tapi Lui untuk
Apa nih target utamanya? Udah pasti Leomord Baxia dong. Oh. Ya, terutama Baxia ya, karena Baxia itu kalau kalian lihat dari Mobile Legends itu sendiri, ada yang namanya hitbox. Iya. Nah, Baxia badannya besar, hitboxnya lebih besar. Lebih mudah untuk ditargetkan dengan rotation dispersion. Oke, menarik sih. Itu sering terjadi soalnya. Karena terakhir kita ngelihat Loi mungkin untuk berhadapan sama hero teleportation juga ya, seperti Chip juga. Dan ya secara drafting, Navi membawakan satu hal yang berbeda lagi dengan Loi last pick, tapi tim Liquid ID pun membawakan satu hal yang sangat menarik. Pompeius yang sekarang jadi satu priority hero, apakah bisa membawa mereka menuju kemenangan? Nevin, by draft. Tim Liquid ID. Liquid ID yang bawa by draft. Liquid. Oke, lagi 2 suara untuk tim Liquid, tapi kita bakal menyaksikan mampukah Navi berhasil mendapatkan dengan 2-0 tanpa balas atau bahkan tim Liquid menyeret Navi sampai di game yang ketiga Swampville Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Selamat datang dan langsung saja kita akan menyaksikan apa yang bisa terjadi karena langsung dibantu ya area purple-nya dipercepat untuk seorang Kevin Om. Ya. Di early sebenarnya nggak terlalu masalah untuk keduanya ya. Cuman untuk perebutan di turtle yang pertama nih bakal cukup mahal. Terutama untuk tim Liquid ID itu sendiri ya. Karena mereka punya 2 marksman jatuhnya. Wah. Ada Harit, ada Kimi juga. Iya. 2 damage dealer yang memang bisa nge-burst cukup besar di early-nya. Cuman harus dijaga nih dua-duanya. Karena kan kita tahu itu ada hero yang tipis. Oh my god, Apro first blood! Sudah pasti. Karena apa? Karena jangan lupakan Leoni, ini anti regen gratis. Itu juga tidak boleh dilupakan untuk Kars. Jangan merasa dengan Alice di early game kuat, tapi jangan lupakan dia ada anti regen gratis Levin. Itu catatan yang sangat mahal. Dan lihat invasi jungle yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Iya. Mereka tahu, mereka bisa invasi dengan anti regen gratis. Bahkan Kevin berada di level 4. Andorius kerat, kalau misalnya dipaksa tim fight tidak akan menjadi poin kill yang kedua. Apro! Benar-benar tertinggal, tapi Leoni Sakaratul Maut dan instant kill. Damage dari Ukir. Yin Yang yang sangat tinggi. Iya, ini sebenarnya udah direncanakan dari awal ya. Kelihatan dari mereka benar-benar percepat jungle-nya, clear cepat di area mid lane juga. Dan dengan bawa Baxia sayang banget kalau nggak main tabrak. Tapi dengan hilangnya satu player tadi, Om Leoni, sebenarnya itu kerugian atau enggak? Enggak juga sih ya, karena roamer kan untuk Leon ini. Kalau dia Baxia jungle, yes itu sangat rugi sekali. Kalau untuk roamer sebenarnya yang dicari ya itu tadi Baxia. Marksnya ya, jadi ada efek pemotongan kan, jadi lumayan gratis untuk glowing mungkin atau pembelian tadi Domi Ice buat di awal-awal bisa di skip lah untuk first item. Oke, dan sekarang setup ke area turtle nih yang akan dilakukan dengan sedikit keunggulan secara poin eliminasi dari tim Liquid ID. Akankah ini memberikan impact yang besar untuk di area turtle? Oke, mereka di depan sana langsung ada Papril dipaksa. Kars bakal coba untuk menutup jalan permasukan dari tim Navi. Berhasil mendapatkan 4 stun. Leo di take down. Ini dia Navi. Kars lagi dan lagi bersinar. Lihat, benar-benar permainan yang luar biasa dari Kars untuk game kali ini. Di mana Turtle seharusnya di tangan dari tim Liquid. Tapi dengan tidak adanya Leoni, tim Liquid nggak punya anti regen gratis. Dan sekarang malah dibalikin ya, invasi jungle yang malah bisa dipegang sama Andor Ryu. Ukir yang juga udah pegang 2 poin eliminasi. Berarti secara nggak langsung akan nge-shutdown early power dari tim Liquid ID loh. Iya, sangat ya, sangat juga. Dan ya, yang tadi kita mention ya, bagaimana rotation dispersion ini sangat mudah untuk bisa mengenai Baxia. Jadi targetnya banyak banget sebenarnya ya, gak cuma dari Baxia sendiri, ada Poveus juga yang mudah untuk bisa ditargetkan sendiri. Dan Drichel akan segera menuju ke Sky Pierce untuk first item dia. Oke. Nevin, ini Kars benar-benar menggila. Ini benar-benar kali ini gue lihat 2 game ya. Kambil. Dia cukup menentukan kemenangan Turtle sampai di detik ketiga, di menit ketiga itu. Iya, momennya bagus sih memang yang tadi diberikan sama Kars juga. Dan mungkin bisa terjadi lagi sih untuk turtle selanjutnya. Dan jadi PR buat tim Liquid ID, targetnya seperti apa yang harus bisa mereka lakukan. Karena kan Drichel dikasih nih langsung Sky Pierce dari awal, berarti emang mencari poin eliminasi, bermain seagresif mungkin rencana utama dari tim Liquid ID. Sedangkan untuk Navi, mereka lebih sabar, tempo yang lebih lambat, tapi carinya di area team fight objektif nanti. Baru mereka bakal coba untuk explore poin eliminasi sebanyak-banyaknya Om. Iya, karena sekarang sebenarnya untuk goalnya pun gak terlalu jauh ya. Oh langsung ada apa terluka dia, dan Rio menutup jalan dari Drichel. Dan itu dia crit initiation dari sosok Apro
Dia melihat Ukir kayaknya kesulitan di tengah, harus ditutup dan bahkan dipanis. Rachel loh yang dipanis. Yang dimana kemungkinan besar ya Nevin. Iya. Dia, oh udah benar jadi. Dia langsung Sky Wizard. Karena dari hero-nya, dia akan menjadi salah satu shadow damager. Iya, kalau misalnya ada tambahan-tambahan damage lagi juga ya. Secara itemization dan sekarang steril area yang tadi sempat dilakukan di sekitar area turtle sebenarnya, bahkan Andrea juga kasih pressure tambahan ke area Q. Tapi masalahnya sekarang tabrakan dari Leoni justru buka duluan. Oke, di depan sana Kyo mencoba untuk memukul Andrew menuju ke belakang dengan ada Barbie termakan Kars. Kali ini gak boleh tertinggal seorang diri. Disoning out oleh sosok seorang Aran, damage terlalu besar dari ukiran Aran. Pikir mau defensif, apakah gagal untuk pulang mundur ke arah belakang. Andoryu menuju ke arah Aran masih coba untuk kabur karena Leoninya tertinggal. Masih ada roda gelinding yang menyelamatkan dirinya. Satu objektif dan poin eliminasi tambahan yang akhirnya bisa dipegang sama tim Liquid ID. Apakah ini jadi pembalik Om untuk tim Liquid ID? Mereka lagi dapetin momentum juga sebenarnya tadi untuk tim Liquid ID ya. Dan memang untuk tugas yang bagus tadi sempat dijalankan Andoryu yang dipukul mundur nih. Jadi untuk adu retry pun sangat-sangat sulit sekali bisa dilakukan oleh Navi. Bahkan ada colongan nih untuk purple buff sekarang. Dapat ya? Dapat untuk Kevinnya juga ya. Tapi yang harus waspada sebenarnya adalah bagaimana respon dari Navi yang menurutku dari tadi sangat bagus sekali. Betul, setuju. Setiap kali ada satu member mereka yang coba untuk ditargetkan, backup itu cepat buat bisa masuk. Itu Om bener-bener Leoni tadi dapat satu gelar. Superb thinking. Gak tumbang loh dia. Tapi semua damage diterima sama dia nih, Vin. Iya. Iya. Dan untuk Navi, sebenarnya secara defensive powerful mereka masih sangat kuat ya. Objektif dari turret belum ada yang bisa dihancurkan juga. Jadi sejauh ini baru ke arah objektif turtle dan juga poin eliminasi saja yang menjadi pertukaran satu sama lain. Dan secara itemization, Skypierce juga dipegang sama Steve, tapi Starlium yang sudah dipegang sama Kyo. Iya, jangan lupa ya ini sudah ada 10 nih ya. Berarti ada satu kali stack untuk Skypierce yang dipegang dengan Rachel tadi. Ketika dia berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Itu lumayan penting sebenarnya ya, karena Skypierce di tangan Kimi untuk di early sebenarnya nggak terlalu sakit, tapi begitu stacknya sudah mulai lumayan banyak nih. Seru. Lawannya kayak harus hati-hati banget, terutama untuk hero tebal ya, yang punya full HP banyak. Ini duality-nya agak gak sekolah sih Om dari tadi jujur. Duality-nya sakit Nevin. Duality-nya on point. Itu yang cukup menetralkan para pasukan dari tim Navi dari kekalahan tim fight di atas. Karena sejujurnya Navi tadi kalah tim fight-nya. Cuma karena duality-nya on point, tidaknya membuat Leoninya masih bisa mundur ke arah belakang. Jadi mereka nggak terlalu inilah Om. Nggak terlalu kalah-kalah banget Navi. Iya, mereka memaksimalkan Lui-nya sih dengan sangat baik menurutku ya. Dan ini mungkin bisa terjadi lagi di turtle selanjutnya. Sejauh ini masih berbagi objektif, tapi secara setup ini Oke, di arah belakang Aran bakal coba di setup di belakang sana. Leoni menjadi body blow dan Kars bakal menargetkan ke arah Ukir. Ukir for defensive league, tapi Kars kali ini tidak ada yang menemani. Dia bisa terlalu sakit. Kevin berhasil mendapatkan satu turtle. Untuk ke arah belakang terlalu sakit. Dia bisa diberikan oleh Maharaja Kevin dan Kyo. Kars. Berhasil mendapatkan satu point kill. Kevin tidak bisa dibendung. Kars bahkan tergeletak di depan sana. Ini the power of Leoni. The power of anti-regen gratis, Nevin. Iya, ini kombinasi antara Leoni dan juga Aran sih sebenarnya ya. Karena mereka benar-benar bisa mengejar sampai ke bagian belakang dan pressure yang tidak berhenti. Bahkan Andoryu masih dikejar lagi dan hai, ada LJ. Wah, LJ. Wah, salah satu legenda roamer di MPL Indonesia juga. Ya, bisa dibilang ini pemenang pertama MPL Indonesia. Hilang LJ. Lo hilang. Loh, hilang. kemana dia? Kabur. Oke. Dia malu dibahas-bahas legenda. Gimana dia pemenang pertama MPL Indonesia? Oh ini mantap gitu ya. Iya, dulu pialanya gede banget gitu. Tapi keren ya, ditunggu ya LJ kembali lagi. Tuh, mau jadi apa nih? Ini Atlasnya kan sudah mulai muncul nih Atlas nih. Oh iya, udah Iya bisa kan? balik ya, udah 2 kali ya. Terus sejauh ada ini. Kufra. juga pasti itu kalau untuk LG. Johet. Menarik sih, dan tim Liquid ID juga sekarang lagi menarik banget di posisi mereka. Karena ya Baxia ini Leoni punya banyak Kevin? banget target. Wah, Sendirian. dia agresif sekali sih. Dia tahu dengan dalam kondisi seperti ini, dia mendapatkan keuntungan. Mari kita fight. Tapi Trichel memasang ke arah belakang, targetnya menuju ke Andoryu. Tapi Duality bisa untuk menutup jalan para pasukan dari tim Liquid untuk bisa bermain dengan barbar. Duality dari Ukir. Karena Ukir tadi di dive in dengan adanya flicker for defensive, Ukir nggak bisa ngedeliver tuh Duality-nya. Iya, dan efeknya dapat 1 buah inner turret di bagian bottom lane. Oh, Oh, Kevin Maharaja kembali lagi bersinar dengan kudanya. Ini dia ada cavalry. Sang Maharaja Kevin. ya
cukup berbeda ya buat di game kedua karena Navi akhirnya nggak bisa ngedapetin early potential mereka. Bahkan belum ada satupun turret dari tim Liquid ID yang bisa di take down. Cuman kalau ngomongin ke arah kontes Lord kita nih Om, ada kesempatan kah untuk Navi? Navi ya, mereka bisa ngagetin sebenarnya karena mereka punya Loyi kan. Iya. Mereka bisa tiba-tiba datang, tapi mereka lagi kalah level juga menurutku itu kurang wise kalau memang mereka mau coba. Jadi ngintip dikit lah, kalau memang bisa diambil coba untuk snatch saja. Tapi bukan untuk all in. Kali ini bersinar, damage-nya terlalu besar depangan. After Gode for defensive, free dari CV, menuju ke arah belakang. Kars. Kas berusaha berhasil mendapatkan double stun. Menuju ke arah belakang, tapi Kas gak ada temennya. Membuat Rica menenggelamkan Kas dengan sangat instan dan Kyo. Bermain dan berdansa dengan zaman force-nya. Objektif yang bersih didapatkan oleh tim Liquid ID untuk Lord tadi. Dan bahkan mereka dapetin satu bonus card bersama flickernya juga yang harus termakan. Dan memang tadi posisinya lumayan sulit ya buat Navi Om. Iya, sangat sulit sekali bahkan ya. Memang itu juga sebuah tempat yang cukup bagus aku ngelihatnya, apalagi kalau ada Loyi di sana ya. Iya. Tapi secara tadi kita sempat mention juga, mereka lagi tertinggal level dan juga itemnya. Sehingga cukup menyulitkan dan yang paling good case-nya tadi untuk Navi adalah coba untuk steal saja. Dan itu tadi sudah diupayakan tadi ya dengan sebuah Evil Queller yang memang di hold tadi. Iya, sebenarnya secara itemization ini Poviusnya juga udah kuat banget ya. Anti-Kiras, Radiant Armor bisa nahan dua jenis damage yang berbeda. Apalagi dengan kondisi Lord akan segera berjalan dari bagian bottom lane. Akan mengincar Holy Defense dulu sih memang. Cuman kalau ini udah dipaksa satu Holy Defense di area mid lane, ada tanda bahaya. Oke, tanda bahaya itu dia. Panglima pasukan berkuda, Maharaja Kevin. Kali ini dengan adanya Lord di arah bottom lane membuat para pasukan dari tim Navi harusnya masih bisa bertahan karena whole defense yang masih bisa dimiliki. Tapi lihat, dia bisa diberikan quality, gak mampu menyelamatkan Kas. Memang sakit tapi Maharaja Kevin targetnya berusaha seorang Lukir. After Gode for defensive dikeluarkan lari seorang Apro, bahkan CV di zoning out oleh Aran, mencoba untuk mendapatkan best turret di arah bottom lane. Kiau bersama dengan Richel, kombinasi yang baik dengan konsisten mereka berhasil mendapatkan satu best turret dari Lord yang pertama. Itu mahal. Mereka kayak mengabaikan base turret ya. Fight bener-bener di area dalam. Mereka seakan-akan sangat sadar, oke kita lagi sangat unggul, kita punya potensial yang besar. Leomord yang snowball juga dari awal. Jadi kenapa harus menunda-nunda gitu. Dan jadi masalah nih buat Navi. Tadi sebenarnya ada satu upaya dari Andoryu untuk coba dapetin turret di atas kan. Berhasil memang. Nah sekarang pertanyaannya apakah selanjutnya ini masih bisa ditahan oleh Navi karena stack Skypierce sudah mulai terbentuk di angka 30 Om. Iya, gak cuma ini sih masalahnya kan, bukan cuma dari stack Skypierce-nya, tapi Kyo juga yang sudah menyelesaikan itemnya. Iya. Terus belum lagi dari Kevinnya yang kalau kalian sadar juga dari tadi, ini nge-spam. Phantom Stitch setiap kali ada dipakai terus-terusan, karena cooldown-nya cepat. Benar. Dia juga kan main cooldown, kan ada Endless Battle, Brute Force, ada War Axe, plus ada Purple Buff, itu sudah 40% tuh, buat cooldown reduction. Tapi menurutku di sini masalah utamanya adalah Leoni. Jujur Leoni masalah utamanya. Selama ada Leoni, team fight pasti Navi akan berantakan sulit. Karena anti regen itu loh yang ngebuat Kars dari tadi gak bisa bertahan lama. Mau di following up Kars terlalu jauh. Karena belakangnya udah ditutup sama Maharaja. Yep. Jangan lupa juga masih ada si Drichel sebenarnya sih. Efek slow kan yang bisa diberikan mungkin dari Turquoise Poison, terus juga dari Kimi itu sendiri nih yang ngebuat akhirnya kalau memang ada all in yang dilakukan dan gagal untuk nangkep Drichelnya. Wah itu bakal tercicil terus-terusan untuk HP-nya dan bahkan bisa meledak terkena efek dari Skypierce. Oke, tapi kalau saat ini Nevin, Ya. saran saya untuk tim Liquid, mereka nggak boleh ngelepas segel dari Skypiercer-nya CV. Kalau itu terlepas, itu takutnya ketika itu terlepas di saat itu bisa melakukan ada snowballing. Itu yang bahaya. Iya. Itu tadi ada satu teleportation coba untuk nge-trigger ya. Supaya tim Liquid ID mungkin jadi sedikit ragu. Tapi nampaknya enggak. Mereka masih tetap bisa ngedapetin Lord-nya dengan sangat bebas. Malahan dari Navi nih yang sekarang harus mulai bersiap. Kalau tadi Andoryu masih ada upaya untuk coba split Om. Cari supaya wave-nya bisa ketahan. Nah kalau sekarang kondisinya, apakah itu masih memungkinkan? Mungkin tapi sulit banget sih. Ini Andoryu soalnya bukan hero yang memang licin. Punya dash yang tinggi juga. Jadi tetap mungkin split tapi tetap hanya untuk split nge-clear aja nih di area dari base-nya mereka juga. Dari gold gap-nya juga lumayan jauh ya. Dari misalnya dari kedua jungle-nya atau bahkan dari sisi gold lane-nya juga.
Jadi ini lebih ke memanfaatkan sekarang untuk Navi-nya bagaimana power defense mereka dengan menggunakan diversion kah? Dikirim ke belakang. Andoriu mencoba untuk melakukan clear, tapi lihat di following up oleh Trichel di depan sana bakal coba dikejar habis-habisan. Andoriu harus mundur ke arah belakang, apakah dia mampu mempertahankan best turret mereka dengan posisi seperti ini. Navi tertinggal 8.000 gold, cukup jauh. Leoni berada di garis depan. Maharaja Kevin terlalu kuat untuk bisa di take down. Kyo mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi target utama mereka menuju ke arah Lord dilepaskan. Lord begitu saja. Really? Oke, mereka mau main course-nya dengan super minion. Mari kita menyaksikan. Posisi Leoni sudah mulai masuk ke dalam high ground. Kyo bermain dengan Zaman Force, tapi mundur ke arah belakang. Target dari Maharaja Kevin menuju ke arah Okir. Masih ditutup jalannya Duality. Membuat Leoni masih terlalu perkasa dan Apro mau tidak mau harus mundur ke arah belakang dengan Avatar of Guardian-nya. Tapi Kars kali ini tidak bisa bersinar. The Machine seakan-akan bautnya dicopotin satu persatu oleh para pasukan dari tim Liquid. Ya, karena gak boleh ada gerakan yang salah sih dalam posisi defensif seperti ini. 9.000 gol. Lebih unggul dari tim Liquid ID. Tadi Kevin juga udah coba untuk masuk dari bagian sebelah kanan. Tapi ternyata clear power dari Navi ini masih cukup strong. Iya, tapi ini masih bakal ditabrak lagi ya. Ya, Tabrak lagi Om. Wow, tapi Kyo bermain dengan Zaman Force mulai masuk ke dalam. Dekat Sakaratul Maut. Maka coba diangkat. Duality di arah belakang. Nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka fokus menuju ke arah best turret. 3 best turret telah pecah. Membuat tim Liquid kali ini bebas untuk melakukan pushing di 3 lane yang tersisa. Atas, tengah, bawah. Dan kalau posisi saat ini Navi memiliki marksman yang tidak bisa clear cepat, ini yang menjadi sebuah keuntungan untuk tim Liquid. pasti susah banget sih untuk Navi bisa keluar dari area rumah mereka ya. Karena emang udah bisa dijaga banget sama tim Liquid ID. Lord selanjutnya pun lane jauh akan dipegang sama tim Liquid ID dengan Super Wave Minion yang sudah keluar. Tapi Aran, apakah mau coba untuk memancing nih? Karena kalau misalnya bisa dapetin poin eliminasi sebelum Lord, itu unek banget. Benar, tapi itu lumayan double edge sebenarnya ya. Iya. Karena mereka butuh banget nih 5-man move-nya untuk menuju ke objektif ya. Jadi mungkin untuk jawaban wise-nya pasti tunggu aja nih karena kurang 10 second. Ya. Kalau masih ada 40 second mereka bisa coba untuk main pick off. Waduh. Ya kalau mereka nggak mampu team fight dan kalau ada Lord mereka juga kalah untuk segi kontes. Kayaknya high risk high return lucu sih Om. Lucu nggak sih Om high risk high return Evin? Seru sih. Dapat karena dalam kondisi seperti ini gue melihat Drichel tidak memiliki Winter. Drichel tidak memiliki Immortality. Oke dia punya Flicker. Tapi dia belum punya hal itu untuk bisa menyelamatkan dirinya. Kalau Drichel yang terkena shutdown-nya ini itu lumayan loh Nevin. Tapi nyari celahnya juga susah sih Bang Oji. Tim Liquid ID mereka bener-bener ngecek. Informasi dapatkan, Kyo menuju ke arah Kars, bakal coba ditutup jalannya Kars. Bakal hanya ngebait belakang. Tapi tidak ada move dari para pasukan dari tim Navi. Dengan source skill yang terlalu banyak dikeluarkan oleh Kars hingga Flicker sekalipun. Ini membuat para pasukan dari tim Navi mungkin untuk mempertahankan base dari Lord yang ini. Chance-nya semakin kecil hingga 30% saja. Nah itu dia, nggak ada celah sama sekali yang bisa dimainkan sama tim Navi pada akhirnya. Karena bener-bener dengan dangerous grass kayak gini, semua Basha udah dicek sama Leoni. Dia bener-bener jadi badan terdepan, ada Immortal juga. Jadi kalaupun bisa dimakan sama Navi, itu akan butuh source skills yang bener-bener banyak Om. Iya. Tapi Navi-nya juga bukan tanpa pertahanan ya sebenarnya karena mereka Betul. punya Loyi kan. Masih ada efek duality ini yang cukup menakutkan juga. Jadi target utama dari tim Liquid ID kalau memang mereka bisa main pick off, mereka harus cepat untuk bisa dapetin posisi dari si Ukir. Andoriu melakukan make a move di arah bottom lane, bakal coba ditutup dengan duality. Saman Force dikeluarkan oleh Kyo. Di arah belakang terlalu sakit dia bisa diberikan Afro. After Guardian for defensive, tapi nampaknya Kars di sana mencoba untuk menutup jalan pasukan dari tim Liquid. Fokus ke arah base-nya, Lordnya bebas tapi Maharaja Kevin mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Mencoba untuk mendapatkan game tersebut. Masih ada Winston Cloud dan bahkan Andoriu tertik dan tim Liquid kali ini menghempaskan 3 pemain dari tim Navi. Menyeret mereka membawa ke game yang ketiga. Ini dia tim Liquid. Tim Liquid ID yang akhirnya bisa membawa kita ke dalam game yang ketiga. Kemenangan berhasil mereka dapatkan dengan cara yang jelas berbeda. Mereka bisa pegang early game-nya dengan sangat baik. Gak dikasih celah sama sekali. Area objektif mereka kendalikan. Dan bahkan dengan hadirnya Lui di tangan Navi ini belum cukup untuk nge-outplay rencana awal dari tim Liquid ID. Iya banyak sekali sebenarnya untuk di early game potential tadi yang gagal untuk bisa dimenangkan oleh Navi. Benar-benar dikunci semuanya. Bahkan dari sisi early draft juga